Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Waqif Fahad dengan NIM 23122012. Dan saya Kayla Putri Amelia Rahman dengan NIM 23122004. Dan saya sendiri Nadia Febriani dengan NIM 23122003. Kami di sini akan menjelaskan terkait materi pendidikan Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tasjid Hadis Nabawi. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini yang berjudul pengertian materi pendidikan. Oke, langsung saja. Materi yang pertama itu akan dibawakan oleh Kayla Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait apa itu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah isi atau kandungan pendidikan serta kurikulum mencakup segala hal yang disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, biasanya kalau dalam pendidikan Islam, materi pendidikan itu mencakup Al-Quran, hadis, akhlak, fikih atau ibadah, dan sejarah yang disusun secara sistematis untuk membentuk akhlak, sikap, dan nilai keagamaan peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengupas beberapa surat yang ada kaitannya dengan materi pendidikan. Yang pertama itu ada dalam Quran surat An-Nur ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa'amuha aktsara mimma ya'lamuna wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya, tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka atau yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Nah, para Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Quran surat An-Nur ayat 9. Next. Nah, dari Quran surat An-Nur ayat 9 ini ada beberapa kaitannya dengan materi pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan, sejarah, dan nilai. Jadi di ayat yang sudah tadi saya sebutkan itu bahwasanya ada nilai materi pendidikan, sejarah, dan nilai. Jadi maksudnya ayat ini tuh menekankan bahwasanya materi sejarah itu sangat penting gitu.
memaparkan materi pertama. Sekarang materi kedua yang akan dipaparkan oleh Nadia Febriani, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mata pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 sampai 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahada 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, di sini dalam Quran Surat Luqman ayat 14 ini membahas mengenai beberapa mata pendidikan, ya. Di antaranya ada pendidikan akhlak atau adab terhadap orang tua. Selanjutnya di sini ada poin-poin yang terkait dengan mata pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Yang pertama ada pendidikan akhlak, adab terhadap orang tua. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian inti dalam pendidikan akhlak. Selanjutnya ada pendidikan karakter dan rasa syukur. Jadi pendidikan ini seharusnya menanamkan rasa syukur tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang biasa, terutama kepada orang tua. Selanjutnya ada penghargaan kepada peran ibu dalam pendidikan. Ayat ini menggambarkan betapa besar perjuangan seorang ibu yang secara implisit juga menunjukkan hanya sebagai pendidik pertama dalam kehidupannya. Yang terakhir ada pendidikan sebagai jalan menuju kesadaran spiritual. Nah, jadi di sini itu menunjukkan semua proses hidup termasuk pendidikan harus mengarah pada kesadaran akan tanggung jawab spiritual dan Allah. Jadi ketaatan kepada Allah harus berjalan dengan ketaatan kepada Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya bersyukur dan mengingatkan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Baik, selanjutnya di sini ada nilai mata pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha taqumis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha taqumis sholahan dari fatakun fi saqatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innahu latifun khabir. Nah, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebelah biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya atau untuk diberi balasan. Nah, sesungguhnya Allah ini maha lembut lagi maha mengerti. Nah, jadi ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya yang menanamkan nilai kesadaran akan pengawasan dan keadilan Allah. Adapun kaitannya dengan pada pendidikan, yang pertama ada pendidikan kesadaran moral dan integritas. Nah, maksudnya ayat ini menanamkan kepada anak bahwa setiap perbuatan atau sekecil apapun tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Selanjutnya ada pendidikan spiritual. Nah, jadi ayat ini tuh menekankan bahwa pengawasan Allah bersifat mutlak dan ini menumbuhkan takwa dan rasa malu kepada Allah. Selanjutnya mendorong keteguhan dan niat baik. Karena kan sekecil apapun perbuatan akan diperhitungkan, ya. Jadi anak ini diajarkan untuk selalu berniat baik dan tidak meremehkan amal kecil pun. Baik, di sini selanjutnya ada nilai mata pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 17. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqim sholata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, tegakkanlah salat dan serulah atau berbuat yang artinya, wahai anakku, tegakkanlah salat dan serulah berbuat yang ma'ruf dan segala mereka yang dari munkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Surat Luqman ayat 17. Adapun kaitannya dengan materi pendidikan, yang pertama didirikanlah sholat. Jadi sholat
kepada Nadia Febriani yang telah memaparkan materi kedua. Sekarang materi ketiga yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi nilai materi pendidikan dalam Quran Luqman ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir rabbaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi masjidika wa min sauti. Inna karal aswati la sautul hamid. Quran surat Luqman ayat 19 ayat 18 dan 19 ini memiliki keterkaitan dengan materi pendidikan di atasnya. Jadi ayat-ayat ini secara langsung mengajarkan prinsip akhlak mulia dalam pergaulan sosial yang sangat penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, ada tuh kaitan dengan materi pendidikan, yaitu yang pertama, larangan bersikap sombong dan angkuh. Yang kedua, larangan berjalan dengan sombong. Yang ketiga, Allah tidak menyukai orang yang menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Yang keempat, bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Yang kelima, merendahkan suara. Yang keenam, suara yang buruk diibaratkan seperti suara kerendahan. Ini kaitan-kaitan dari ayat Al-Luqman ayat 18 sampai 19. Oke, di sini ada juga nilai materi pendidikan dalam Quran Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam ayat ini terdapat 3 komponen kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum yang berfokus pada ketuhanan, yang kedua kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan, yang ketiga kurikulum yang berfokus pada aspek kealaman. Jadi ketiga bagian kurikulum tersebut bisa dijadikan secara terpadu pendekatan terintegritas tanpa pemisahan. Ini selanjutnya, di sini ada nilai materi pendidikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhara lakum syamsa wal qamara da'ibain wasakhara lakum al-laila wan nahar, yang artinya dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus beredar dalam orbitnya, dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang. Quran surat Ibrahim ayat 33. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan dalam alam semesta matahari, bulan, siang, dan malam itu kemaslahatan manusia. Ini menunjukkan ciptaan Allah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kehidupan. Adapun kaitan dengan materi pendidikan, yang pertama itu pendidikan tentang tauhid dan ketauhidan teologi Islam. Yang kedua, pengembangan karakter disiplin, konsistensi. Yang ketiga, pemanfaatan alam untuk proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan sains dan observasi alam. Ini adalah kaitan-kaitan dengan Quran surat Ibrahim ayat 33. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi ini. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan dalam Islam berdasarkan Al-Quran bertujuan untuk membentuk pribadi yang berilmu, berakhlak dan sadar spiritual. Materi pendidikan harus mengetahui sejarah alam dan berbagai ilmu secara holistik dengan peran penting orang tua sebagai pendidikan utama. Pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran dan relevan dengan perkembangan zaman untuk mencetak generasi berkualitas. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.